Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Fadila Hamdi, mahasiswa aktif Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai video pembelajaran tentang asal mula dan lenyapnya negara. Mata kuliah Ilmu Negara, dosen pengampu Raharjo SPD MSI. Adapun 4 poin pembelajaran yaitu 1. Asal mula negara, 2. Teori asal mula negara, 3. Teori lenyapnya negara, dan 4. Faktor lenyapnya negara. Yang pertama, asal mula negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Dalam pengertian yang lain, negara didefinisikan sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Teori asal mula negara. Yang pertama ada teori teokrasi klasik, menyatakan bahwa otoritas kekuasaan berasal dari Tuhan dan kemudian diberikan secara langsung kepada manusia untuk memerintahkan. Manusia yang mendapat kekuasaan tersebut dianggap sebagai titisan Tuhan. Yang kedua ada teori teokrasi modern. Teori ini mengamini bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan dan diberikan pada manusia tertentu dalam proses sejarah tertentu. Yang ketiga ada teori hukum alam. Teori ini menyatakan bahwa sebuah negara terbentuk karena adanya kekuasaan alam. Keempat ada teori perjanjian masyarakat, yang artinya sebuah negara terbentuk berdasarkan kesepakatan dari masyarakat yang kemudian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Yang kelima, secara garis besar, teori kekuasaan berarti kelompok yang paling kuat yang akan menguasai kelompok yang paling lemah setelah adanya pertarungan sengit. Yang keenam ada teori positivisme, menyatakan bahwa negara dibuat oleh kelompok masyarakat dari suatu bangsa berdasarkan hukum yang sah dan kemudian disepakati oleh masyarakat. Yang ketujuh ada teori garis kekeluargaan. Teori ini fokus pada penciptaan negara yang bersumber dari adanya keluargaan, mulai dari keluarga kecil, besar hingga terbentuknya sebuah negara. Yang kedelapan, teori ini disimulasikan seperti anatomi manusia, di mana kepala, badan, dan tangan sebagai struktur lembaga dan otak sebagai pemerintahan. Dan terakhir adalah teori modern. Cronenberg menjelaskan bahwa negara lahir karena adanya komunitas manusia yang disebut sebagai bangsa negara dan lahir apabila terdapat suatu bangsa. Oleh karena itu, bangsa menjadi fondasi bagi terciptanya negara. Selanjutnya ada teori lenyapnya negara. 1. Teori organis atau Herbert Spencer dan Konstantin Franz. Menurut teori organis, negara sama seperti makhluk hidup. Negara akan lahir, tumbuh, dan berkembang hingga akhirnya suatu saat akan mati dan lenyap. Yang kedua ada teori anarkis. Penganut teori anarkis berkeyakinan bahwa suatu saat negara akan lenyap dan muncul sistem kehidupan yang tanpa negara, tanpa pemerintahan, dan tanpa paksaan. Terhadap teori ini ada dua pandangan, yaitu 1. Untuk menghapus tata paksa harus dilakukan dengan kekerasan, yaitu dengan menghancurkan organisasi negara tersebut. Joseph Kropotkin dan Michael Bakunin. 2. Masyarakat yang penuh kebebasan tanpa pemerintahan dapat diwujudkan melalui evolusi pendidikan, atau Leo Tolstoy. Yang ketiga, teori mati tua negara. Suatu negara dianggap ada jika unsur-unsur negara itu terpenuhi. Sebaliknya, jika unsur negara itu tidak terpenuhi, maka negara dianggap lenyap atau hilang. Penyebab utama hilangnya negara dalam teori ini adalah hilangnya pemerintahan. Keempat, teori Marxis. Teori ini berpendapat bahwa suatu saat jika masyarakat yang adil dan makmur sudah terwujud, di sana tidak ada lagi perdebatan kelas karena tidak ada lagi perjuangan kelas. Disitulah negara akan lenyap. Selanjutnya ada teori lenyapnya negara. Yang 1, faktor alam. Negara bisa saja hilang karena faktor alam. Contohnya bencana alam besar seperti gunung meletus atau pulau yang ditenggelamkan oleh genangan air laut bisa saja membuat suatu negara lenyap, sehingga tidak heran jika kita bisa menemukan beberapa informasi di internet menyatakan bahwa ada banyak
negara yang hilang jika pemanasan global terus terjadi. Yang kedua ada faktor sosial. Banyak negara yang hilang karena faktor sosial. Contoh dari faktor sosial adalah adanya penaklukan, revolusi, perjanjian, ataupun penggabungan negara. Kesimpulannya, perihal asal mula negara secara substansial sesungguhnya membahas teori-teori mengenai bagaimana timbulnya negara atau bagaimana terjadinya suatu negara dengan sistematika periodisasi kesejarahan dan dari masa ke masa. Bukan hanya teori asal mula negara, tetapi ada juga teori lenyapnya negara. Karena pada dasarnya negara juga dapat lenyap ataupun runtuh melalui faktor alam maupun sosial. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.